Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama tardi atini muhabbatan. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Tahiyyat ahlal jinan, tahiyyatuhum biha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi sadaqallahu wa rasuluh. Tahiyatan thayyibah wa ihtiraman hasanah lil habaib wa bil khusus sahibul bait Al Habib Zain Smith beserta keluarga, para alim ulama, para kiai yang sempat hadir pada malam hari ini, Bapak Kapolda atau yang mewakili, para unsur musbidah, para pejabat baik sipil maupun polri, hadirin wal hadirat, para pencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, para pencinta amal ibadah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dikumpulkan dalam majelis yang mulia ini. Insyaallah majelis kita diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Saya ucapkan terima kasih kepada Habib Zain. Kurang lebih Bapak Ibu sudah 3 bulan nelpon saya untuk minta ngisi ceramah acara haul dan peringatan Maulud Nabi pada malam hari ini. Saya ini Bapak Ibu ada gelar di Palembang SPD. SPD, spesialis penceramah daerah. Mulai ceramah dari SMP sampai malam hari ini, mungkin ceramah pakai bahasa Indonesia baca dihitung sama jari tangan tambah jari kaki, selagi ada jari untuk alat ngitung. Ketika Habib Zain nelfon minta anak ceramah di sini, yang terbayang yang nak diomongkan ini nyambung tak sambung lambung? Baca Kalau kamu dah aja aku nak balik. Baca akor pas, kalau sudah pas. Ini sudah janji dulu jangan dikatoi bahasa Indonesia. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mungkin yang hadir ini sudah cukup mengenal dengan saya. Kenal belum? Kenal belum? Kalau yang tidak kenal berarti tidak punya HP. Nah, kalau yang punya HP insya Allah sudah kenal. Nyambung apa tidak omongan itu tidak tahu. Pokoknya sudah tahu di HP, sudah di YouTube, sudah di IG. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata doa kita ketemu di YouTube, ketemu di IG, ditemukan Allah pada malam hari ini. Alhamdulillah, insya Allah pertemuan kita sekalian akan berlanjut sampai di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah sahibul hajat diselamatkan Allah Ta'ala dunia dan akhirat, dan kita pun digabulkan semua hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal hadirin al-kiram,
Bapak Ibu sekalian saya hormati, ada yang ngomong bahwa Nabi tidak nyuruh kita ngadakan maulud. Jadi sebagian mereka ada yang masih tetap tidak setuju dengan adanya acara maulud. Dalil mereka hanya satu, Nabi tidak nyuruh. Nabi tidak nyuruh ngadakan maulud. Apa gawe kita nak ngadakan maulud? Sebab katanya maulud itu tidak ada, jadi maulud itu tidak ada hukumnya. Dikata kebuyan dan dimarah, dikata kepintar belum sampai. Maulud ini ma'asyal hadirin al-kiram, doanya tidak masuk di dalam bab syariat. Perayaan maulud Nabi ini tidak masuk ke dalam bab syariat. Tapi perayaan maulud Nabi ini masuk di dalam bab mahabbah. Anda silakan cek, di sini ada Ustaz Al-Habib Ahmad Ghazali. Silakan dicek di dalam kitab fikih, ada tak membahas soal mahabbah? Ada kitab fikih membahas mahabbah? Tidak ada. Mahabbah itu dibahas di dalam ilmu tasawuf. Jadi mahabbah itu hubungannya ke hati. Kita mengadakan maulud ini karena ukuran cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad itu bukan sekendak kita, tapi mencintai Nabi Muhammad itu adalah syarat untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jikalau mereka menyatakan diri cinta kepada Allah, bukti mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad. Wong ni Bapak Ibu nak mengikuti itu tidak gampang. Mengikuti sesuatu itu tidak gampang. Akan mengikuti sesuatu itu didasari dengan cinta dulu. Ada budak cinta sama Michael Jackson, gawinnya macam Michael Jackson, maki rantai macam rantai kapal, gantungnya di celana sini, rambutnya belah pinggir, maki sepatu lobok, maki baju ini, minta dikata ngapa Michael Jackson, tapi lahir di Lampung. Kenapa? Karena dasar dia cinta sama Michael Jackson. Ada dia cinta dengan bintang film, perbuatannya, bajunya macam bintang film. Sekarang ibu-ibu lagi rami baju Syahrini. Syahrini itu bagus, kita jahat. Jadi Syahrini itu kan udahnya bagus, udahnya cantik, pakai baju walaupun bagaimana bentuknya tetap bagus. Ibu-ibu ini walaupun bagus kan dasarnya jahat, tak pernah bagus. Tapi kalau didasari cinta, didasari senang, akhirnya dia diikuti. Kalau kita dasar cinta kepada Nabi Muhammad, maka itu kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad akan rugi besar. Karena satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat nanti dari kiamat adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad, semua yang kita cintai di dunia ini akan berpisah. Tapi mencintai Nabi Muhammad, cinta beliau sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan modal kita mencintai Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersama aku di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sembarang, tidak sembarangan mencintai Nabi itu dibalas dengan syurga. Syurga itu kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, hati tidak pernah terlintas betapa hebatnya syurga. Jangankan wong ahli ibadat, wong ahli maksiat lagi kepengen masuk syurga. Solat tidak, puasa tidak, gawinya ngine. Berdoa, ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Di malaikat ketik malu gaya kau.
Jangankan ahli ibadat, yang ahli maksiat pun minta masuk ke dalam surga, tambah lagi orang ahli ibadat. Betapa nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan sebegitu hebat bagi orang-orang beriman. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Bagi mereka semua buah-buahan ada di dalam surga, dan semua apapun yang mereka inginkan akan mereka dapatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Paling dikit kita dapat bidadari, paling sedikit ini 100. Kau 100. Kesel, capek ngurusi dia. Ibu-ibu, satu orang perempuan di dalam surga akan diurus oleh 100 bidadari. Kuku ditetai, mata dibersihi, tenang baik. Kalau baca hadis, cantiknya bidadari itu, ya Allah, rasanya nak matilah. Allahu Akbar. Ya salam. Alam warasnya. Kalau dia minum, bidadari minum, banyung lewat itu kelihatan dari depan. Isi sumsumnya kelihatan dari luar. Kalau jilbab dibuka oleh bidadari, satu bidadari membuka jilbabnya, dunia ini terang. Satu tetes, bagusnya warna keringat bidadari itu kalah berlian terbagus di dunia ini. Satu tetes keringat bidadari jatuh ke bumi, bumi ini wangi. Kalau manusia belum netes baru parah, bela sakit itu. Hah? Dah. Kalau sudah maco hadis cerita bidadari, ya Allah matilah aku supaya ketemu cepet-cepet. Tapi ketika kita cerita neraka, kalau pacak jangan mati-mati, saking susahnya azab neraka. Orang yang mencintai Nabi Muhammad, dengan modal mencintai Nabi Muhammad, akan mendapatkan surganya Allah. Satu nikmat dari Allah, sekali minum di dalam surga tidak akan tahu selama-lamanya. Dan tidak ada tidur di dalam surga, bangun terus, asal tahan. Tidak ada lagi, karena kata ulama, tidur itu adalah persamaan dengan mati. Sementara di akhirat tidak ada lagi istilah mati, hidup selama-lamanya. Gawenya makan. Sampai dalam hadis orang Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, makan terus di dalam surga, macam mana buang hajatnya? Bagaimana buang kotoran? Kata Nabi, di dalam surga tidak ada lagi buang kotoran kecuali jadi keringat. Di dalam surga itu ada yang dua yang tidak ada. Satu, buang kotoran. Kedua, beranak. Tidak ada lagi dalam surga. Tidak ada lagi beranak. Ini nikmat yang Allah karuniakan ke kita. Semua apa ada Pak Ustaz? Semua ada. Termasuk ada yang nanya, Pak Ustaz, pacak tak ngerokok di surga? Nah, jika di mana nyari dalil? Tak ketemu dalil ngerokok. Tapi karena ayat tadi, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, apapun yang kalian inginkan, jawabnya ada, selesai. Ada Ustaz ngerokok? Ada. Tapi api yang ngembek di bawah. Nak rokok. Dia nanya malaikat api yang turun nak bawah situ nak. Tak jadi malaikat, nak jadi sudah. Ini nikmat yang Allah hadiahkan, Allah karuniakan. Apakah semudah itu mencontoh Nabi Muhammad? Tidak gampang. Tidak semudah itu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi menurut Al-Quran suratul Ahzab ayat 21, ternyata orang yang bisa mencontoh Nabi Muhammad semuanya bisa, asal memiliki 3 unsur dalam dirinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Pasti jikalau seseorang itu memiliki dalam dirinya
ada 3 unsur ini, pasti dia galak, pasti dia senang, pasti dia akan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang akan mencontoh Nabi Muhammad, orang yang mengharap ridha Allah. Kedua, orang yang menginginkan selamat di negeri akhirat. Ketiga, orang yang banyak ingat kepada Allah. Kalau dirinya ada 3 hal ini, insya Allah dia mencontoh Nabi Muhammad. Mencontoh Nabi Muhammad ini segala aspek. Pedagang, pemimpin, pejuang, politikus, semuanya kalau mencontoh Nabi Muhammad, aman. Apapun yang dibuat dalam kehidupan ini dicontohkan kepada Nabi Muhammad, akor. Bahasa keren sekarang, pas. P-A-S, pas. Hah? Kalau dia mencontoh Nabi Muhammad, pas. Tidak akan dia merana hidupnya. Jadi pejabat, pejabat yang amanah. Jadi pedagang, pedagang yang jujur. Jadi tukang iwak, nimbangnya benar. Tukang iwak itu kalau tidak ingat di akhirat, nimbang iwak, banyaklah banyung dari iwak. Kan pakai apa itu kalau di sini bahasa Lampung? Enggak, kresek itu. Plastik asoy. Oh, Lampung asoy juga. Nah, akor, pas. Ya, Palembang asoy juga. Kan waktu dia ngadain apa iwak, kan galak ada banyu. Kan dicampur sama air. Kata kawannya, "Oi, banyu galak." Dia nanya, dikatanya temannya, "Kenapa dia nyoba ditambahin air di dalam kantong itu?" Karena dia tidak sadar hidup akan ada akhirat. Tapi kenapa dia nimbang ikannya benar? Karena dia tahu walaupun hanya sedikit air mencukupi timbangan tadi, dia akan menghadapi hisab di hadapan Allah. Maka itu orang yang tahu di akhirat pasti menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Pejabat, dia akan menjadi amanah. Polisi akan menegakkan kebenaran. Kalau dia tahu bakal hidup ini bakal mati. Tidak mungkin saudara hidup ini di dunia ini hidup terus. Tidak lemah hidup terus. Wong sudah mati kalau tinggal dia lewean. Sendirian dia di kampung. Mana lah? Ngelihat sini tidak ada lagi wong, sini tidak ada. Rambut panjang, kuku panjang. Nak nyari makan toko lah tutup, hutan kan loh. Nanya wong manulah wong ni. Dia nanya dewean. Tak ada kawan. Manulah wong ini. Di malaikat tinggal kau dewean, nunggulah kau. Tidak lemah juga. Apa nikmat hidup lama di dunia? Coba apa lemah? Tidak ada lemah. Lama-lama di dunia tidak ada lemahnya. Hidup ini mesti diakhiri dengan kematian. Dan kematian itu adalah awal perjalanan akhirat. Hati-hati. Kan kalau kita sering antar orang meninggal itu, MC protokol sering ngomong, hadirin sekalian, mari kita antarkan jenazah almarhum sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir. Siapa ngomong istirahat? Siapa yang ngomong lubang kubur itu istirahat? Tambah sarung, tambah susah. Kata malaikat datang kau empang, hancur. Di malaikat kau nimbang beras kurang terus laju ke lapung. Masih enak di dunia. Orang berzina, mabok-mabokan, korupsi, makan harta rakyat, ada langsung kena azab dah. Paling azabnya nomor tiang listrik. Ada kan yang nomor tiang jelentung, akhirnya timbul bakpao, balak ya. Paling-paling di dunia orang korupsi, maksiat, ngambil harta rakyat, masuk penjara. Setelah masuk penjara sekian tahun keluar, nyalon pula anggota DPR. Pergi ke kantor polisi, minta surat keterangan kelakuan baik. Mantan koruptor, minta kelakuan baik. Dinjaunya dah oleh Pak Polisi.
Mesti dah sadinya mantan koruptor. Nah, jawab di belakang, kalbe berubah. Ada pula jawabannya. Hah? Coba. Tapi kalau di akhirat nanti tidak ada. Di atas tanah, samping kanan tanah, samping kiri tanah. Tambah nak berlari ke bawah, tambah saro. Biji malaikat aja lah, ketuk lah bawasan, lagi lah. Hah? Tidak bisa berlari. Dan di dalam kubur itu, saudaraku sekalian, masanya lebih lama dari dunia. Percaya tak? Jangan lain ngomong tidak percaya, kelaju ke malu. Nabi Muhammad meninggal umur 60. Nabi dalam kubur berapa tahun? 1400 tahun lebih. Umur Nabi kalau hidup 1480 sekian tahun kalau hidup. Nabi ada di dalam kubur 1400 tahun belum kiamat. Hah? Jangan terbawa oleh kehidupan dunia yang meninabobokkan manusia dari kebaikan. Hati-hati hidup di dunia bagaikan fata morgana. Bahasa Palembang ngotai aja. Ya kan ngotai aja dia. Coba kita lihat di sana. Begitu kita lihat di depannya ada air, maka kita ke sana. Sampai ke sana kemana dia? Kita terbudi. Nah, mana? Hilang. Itulah kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau sudah mati, harta tinggal, bedeng siwon rumah tinggal, kontrakan tinggal, kebun tinggal, jabatan tinggal, istri cantik pun tinggal, tambah lagi istri jelek, lagi hidup, lagi tinggal terus. Ingatlah kalau pergi resepsi kondangan tidak diajaknya istrinya. Ditanya, kenapa enggak dibawa tantenya? Rusak pandangan. Nah, kacau. Tambah lagi mati. Selesai. Selesai. Nabi 63 tahun usia beliau. Di dalam kubur 1400 tahun lebih. Belum kiamat. Nabi Adam meninggal usia 1000 tahun. Nabi Adam ada di dalam kubur puluhan ribu tahun sudah, bahkan mungkin ratusan ribu tahun. Belum kiamat. Kalau manusia tidak bawa amal, maka itu alhamdulillah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Sabilul Ibtikar, beliau menuliskan satu hadis Nabi, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang penuh kasih sayang Allah. Yadkhulul kubur bidzunubihim kal jibal. Mereka masuk ke dalam kubur dengan membawa dosa sebesar gunung, tapi mereka keluar tanpa dosa yang mereka miliki. Dengan cara doanya orang hidup kepada mereka, doa keluarga mereka kepada mereka yang sudah meninggal. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Itu kalau jamak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'abihi. Kalau laki, Allahumma ighfir laha warhamha wa'abiha. Kalau perempuan betina wadon, uang nanyo di Palembang, kalau banci mak mana Ustaz? Nah, kacau. Kalau banci jingok dulu dari mana sebabnya. Kalau dia laki-laki nak jadi perempuan, Allah mau pilih huha. Ngapa macam itu Ustaz? Dari lanang nak jadi tino, huha. Kalau betino jadi lanang, hahu. Nah itu Ustaz Ghazali, ahli bahasa Arab. Jangan, tak boleh. Kalau banci tetap hu. Karena dia kencing tegak. Hah? Itu doa. Oh, doa orang hidup tak sampai dengan orang mati. Tak apa-apa, terserah, itu pendapat kau. Tidak bisa doakan orang mati. Amal masing-masing, lajulah kau. Kau mati ke, tak usah doa aku. Selesai, tak usah ribut-ribut. Sudah capek ribut-ribut.
Yang nak tahlil, yang tak mau sudah. Terserah dia. Ngurusi dia, habis-habis. Makan mau mati haram. Tidak boleh. Baliklah kau, kami makannya. So besar. Repot nian, uang yang sedekah dia yang marah. Ulama kita ilmunya bukan dikit, amalannya ada, dalilnya ada. Apa kata Nabi? Irhamu mautakum walau bisyarbil ma'. Kasihani keluarga kamu yang sudah meninggal walau dengan hanya sedekah seteguk air minum. Niatkan sedekah untuk keluarga kita. Rasulullah memulai dari yang kecil-kecil, seteguk air minum, bukan sebotol. Hari Jumat beli air mineral 1 kotak, taruh di masjid, niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Selesai. Tidak kita harus nak sedekah besar-besar. Tidak harus. Tidak ada gunanya sedekah kecil kalau tidak ikhlas. Lebih baik sedekah besar ikhlas. Benar? Ya, aku ngomong salah. Tidak ada gunanya sedekah kecil kalau tidak ikhlas. Yang penting sedekah besar ikhlas. Benar kan? Beneran, aku nak marah. Ini amal kita. Amal kita yang kita pikirkan. Kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, yakinlah, insya Allah kita meninggal tidak akan diazab oleh Allah. Karena jalan hidup kita sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang akan diazab oleh Allah mereka yang melanggar larangan Allah dan Rasul. Yang akan diazab oleh Allah mereka yang jauh dari petunjuk Nabi Muhammad. Siapapun juga orangnya berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, mereka akan mendapatkan azab Allah. Bukan ringan azab Allah. 1 kali pukulan malaikat Munkar Nakir dalam kubur, dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan terbenam 70 hasta. Kelapu. Tung bawahan. Allah kejerunya. Berapa hari? Tiap hari. Jadi ping. Kepak-kepu. Ngetok mamangnya di sebelah kan? Sebelahan sama mamang. Mam, tolong mam, aku dipukul malaikat. Mamang jawab sama. Mamangnya tukang mabuk, ponaknya tukang beli, sama. Tidak saling tolong. Maka itu alhamdulillah Habib Zain ngadukan acara seperti ini, menunjukkan amal anak itu bermanfaat. Maka itu ada kesempatan beranaklah terus. Nambahi doa kita. Sebanyak apapun kita manggil orang untuk mendoakan keluarga kita meninggal, doa anak yang didahulukan. Doa anak yang didahulukan. Maka itu anak dididiklah didikan agama. Jangan sampai tidak dididik dengan didikan agama. Sekolahkan anak di sekolah-sekolah Islam. Orang Islam sekolahkan anak di sekolah Islam. Orang kafir sekolahkan anak di sekolah kafir. Kristen sekolahkan di sekolah Kristen. Hindu sekolahkan di sekolah Hindu. Buddha sekolahkan di sekolah Buddha. Islam sekolahkan di sekolah orang Islam. Jangan terbalik. Di madrasah ada orang kafir? Di madrasah adakah anak orang kafir di madrasah? Ada tak? Tidak ada. Tapi orang Islam di sekolah orang kafir? Salah siapa? Salah paknya? Salah maknya? Anak kan nurut. Maka itu kalau terjadi anak-anak itu yang salah, jangan menyalahkan langsung anak, salahkan orang tuanya. Maka itu ada fatwa menyolahkan anak di sekolah orang kafir hukumnya haram. Menyolahkan anak sampai ke luar negeri, minta akui seperti hebat niat. Sekolah itu tergantung di budaknya, tergantung di anaknya. Kalau anaknya 1010, dimanapun tetap 1010. Lolo. 110, apa dia? Lolo. Ya memang dasarnya lolo, sudah di mana beda sekolah. Belajar tuh di mana be? Yang penting kemana?
kemauan. Maco di mana pun maco sama. IN ini, BU budi ini, budi. Di mana pun kalau ketemu 4 huruf ini tetap ini budi. Tergantung di anaknya. Kami sekolah dulu 4 beradik, ini budi, ada buku yang pakai kucing itu. Ini budi, ini ibu pemainnya cuma 4. Budi, Wati, ayah, ibu. Ini budi, ini Wati, ini ibu budi, ini bapak budi. 4 beranak itulah main, putar Wati, bapak budi. Ada yang kelas 3, ada paman pergi ke rumah paman, ada 1 paman. Lain itu budi, ibu, bapak budi, ini putar itulah. Ada 1 buku nerangkan, ibu budi pergi ke pasar. Ada, ini ibu budi pergi ke pasar. Anak ini, saya ini umur 45 tahun. Mencari buku di pasar yang nerangkan ibu budi balik dari pasar, belum ketemu. Sudah 45 tahun ibu budi belum balik-balik. Umat Islam wajib bisa baca Quran. Di dalam kitab Dalilul Falihin disebutkan di syarah kitab Riyadhus Shalihin, kenapa Rasulullah meletakkan anak di dalam hadis? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak yang saleh. Sebagian pendapat mengatakan lain dari 3 ini tidak bisa menolong orang meninggal. Woi, pakem. Film video. Sedekah jariyah, ya kali yang mati ini ada duit. Kalau yang mati ini buntu, dia lagi minta terus. Kemana-mana ngawak kosetan, rokok tidak. Sana sini ngawak korek. Mana rokok? Kalau ada boleh lokak. Tidak ada duit buntu. Ilmin yang tabau bi, ilmu yang bermanfaat, dia bodoh. Waladin salihin yad'ulah, atau anak yang mendoakan dia, kawin lagi belum? Mana nak dapat itu? Apakah batas itu? Tidak. Kenapa Nabi meletakkan anak? Dalam kitab Dalil Falihin disebut, dikarenakan hikmahnya anak diletakkan dalam hadis itu. Pertama, anak itu kalau mendoakan wong tuanya pasti ikhlas. Pasti. Kita punya wong tua? Ada kita doakan wong tua main-main. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ayah ibu kami. Tapi nanda ada apa-apa. Ya. Tulus dari dalam hati yang paling. Ya Allah, ampunkan ayah dan ibu kami ya Allah. Kasihani mereka ya Allah. Dengan nangisnya, dengan irama lemah lembutnya, minta kepada Allah. Pasti ikhlas. Kedua, kenapa anak diletakkan dalam hadis? Kata sebagian ulama mengatakan, dikarenakan yang namanya anak tak pernah lupa sama wong tua. Saya Pak, mana ingat sama wong tua kamu? Ayah macam mana tidak tahu. Tapi ayahku, ibuku, ku ingat terus. Maka itu waktu di motor, ya Allah ampun telah ada ayat dosa ayah sama ibu. Jadilah, tidak usah nak pakai bahasa Arab, kayak nyebutnya salah. Allahumma laka sumtu wa bika aman. Ujung doa apa? No ayah ibu, no itu doa buku, asing baik. Cukup pakai bahasa kita, ya Allah ampunkan father and mother, sudah. Bahasa Inggris itu, ya Allah ampunkan pak sama mak aku, sudah. Ya Allah ampunkan ayah dan ibuku, cukup. Allah Maha tahu. Semakin banyak kita doakan orang tua kita, semakin banyak dosa mereka Allah hapuskan, Allah kurangi setiap saat. Maka itu kata ulama, mendoakan orang tua yang paling afdal tempatnya adalah ketika selesai doa azan. Tempat-tempat yang strategis, jangan lupa doakan orang tua. Innaka la tukhliful mi'ad, rabbighfirli wa li walidayya, rabbighfirli wa li walidayya, rabbighfirli wa li walidayya. Berapa kali? Berapa? Pelit imo. Coba rabbighfirli, 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 rabbighfirli. Itu baca sebelum tak bahasa.
Pelit, ada nak pilih ya, pilih ya. Doa 3 kali, waris nak galau ya. Hah? Semakin banyak kalau setiap habis azan 10 kali, 5 waktu sholat, 5 kalikan sebulan, ditambah lagi waktu sujud terakhir, ditambah lagi selesai sholat. Itulah pentingnya anak dididik ilmu agama. Maka kata Rasulullah, ajarkan anak kamu 3 hal: hubbun nabiyyikum ahli baiti wa qiraatul Quran. Cintai nabinya, cintai keluarga Nabi Muhammad, dan ajarkan baca Al-Quran. Ini salah satu diutusnya Nabi Muhammad karena kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Islam wajib baca Quran. Salah satu dosa wong Islam mati tak bisa baca Quran. Jangan kena memahami isi Quran, maco lagi tak bisa. Jangan kena memahami Quran, baca pun tidak bisa. Maka itu akhirnya banyak orang-orang mengartikan Al-Quran itu salah. Nih sekarang surah Al-Maidah ayat 51 diartikannya apa dia? Teman setia. Aulia di situ kan wakil, diartikannya teman. Kita putar supaya ngomongkannya teman, lagi tak boleh wong kafir, tambah lagi pemimpin. Itu muter gitu. Diartikan salah. Di Palembang sedih. Di Palembang sedih bukan main. Sudah saya adakan supri apa itu? Supri. Yo, basing lah. Supri apa tadi? Supri. Yo. Penelitian. Asal lo supri. Penelitian di Palembang, banyak anak-anak umur 50 tahun tidak bisa baca Quran. tahun belum bisa baca Quran. Ustaz, 50 itu tua. Pokoknya siapa yang tidak baca ngaji, budak. Masih anak-anak. Mereka kira tidak bisa baca Quran itu tidak berdosa. Berdosa. Wajib orang Islam bisa ngaji. Mana nak ngaku di akhirat sebagai umat Nabi Muhammad, baca Quran tidak bisa? Siapa akan nolong kita di akhirat kalau bukan Nabi Muhammad? Bagaimana kita mau salat yang benar kalau tidak bisa baca Quran? Nabi nyireni kita di akhirat ketika di padang mahsyar dengan 4 modal. Kalau kita punya 4 modal ini, one two triple. One two triple. One, warna apa? Tulisannya one. One two triple. 1, 2, 3, 4. Siji loro telu 4. Cek 2, 3, 4. Pertama, yakhruju min wujuhihim nura. Rasulullah ngomong dengan Siti Fatimah, di akhirat nanti ya Fatimah anakku, akan kukumpulkan semua umatku di padang mahsyar. Wih, kata Siti Fatimah, wahai ayandahku, apakah bisa mengumpulkan mereka sebanyak itu? Kan gelap di akhirat nanti. Di padang mahsyar tidak ada sinar. Senyum Nabi jawab, umatku akan mengeluarkan wajah mereka cahaya. Yakhruju min wujuhihim nura. Akan keluar dari wajah mereka cahaya. Dari mana? Dari bekas air wudhu. Tidak ada umat lain yang Allah ciptakan kecuali umat Islam yang wajahnya mengeluarkan cahaya. Maka itu kalau kita ngambil air wudhu tidak boleh di bahasa Lampung apa? Dilap. Tidak boleh. Biarlah dia kering dewek. Kering. Itu menambahi cahaya. Ibu-ibu ini ambillah, misal ibu-ibu mau pergi, ambil dulu wudhu, sudah kering, baru pakai pupur. Kalau wajahnya pakai pupur, baru ngambil wudhu, tidak sah wudhunya. Tidak sah.
Ibu-ibu banyak bang ambil wudhu, insya Allah bagus. Bapak-bapak insya Allah bagus. Ibu-ibu mau dikasih amalan biar cantik? Oh nyawat lalu. Udah bu, cantik kalau no banyak-banyak yang cantik, bagus-bagus. Ada amalan kalau ibu kalah mau amalannya saya dapat juga tidak dicatat, cuma didengar dari guru dulu, cuma ngasih omongan, tidak boleh dicatat dan tidak boleh diulang. Harus kuat ingatan. Amalan supaya wanita menjadi cantik dan paling cantik di dunia, amalannya hanya satu. Jangan berkacau. Itu deh. Ya. Jangan berkacau. Awaklah jahat, berkacau terus kejingo, jahat dah. Lah tahu muka jelek, yuk kacau terus kelihatan jeleknya dah. Bisa berkacau. Satu, wajahnya akan keluarkan cahaya dari bekas. Kedua, keningnya keluar cahaya dari bekas sujud. Ketiga, min rahil famil saim, dari bau mulut donya puasa. Memang kita lagi puasa. Ay, ada memang nelpon. Halo, ya, tek mati. Disambung mati. Malam habis buka ditelepon. Apa kau mati kan telepon? Bau mulut kau. Masuk HP. Bau mulut orang puasa di akhirat nanti akan lebih wangi dari minyak kasturi. Walaupun dia berdiri di hadapan Nabi Muhammad, kalau di dunia dia tidak puasa, bau mulutnya akan lebih pahit daripada bangkai. Memang di dunia bagus, pakai sikat gigi, pakai ini, oke. Tapi you no puasa, you sengsara. Bahasa Inggrisnya. Macam-macam kalau di Palembang tu nanya Ustaz, kalau sikat gigi siang Ramadan, apa hukumnya? Makruh. Ustaz, kalau misal bulan puasa nah, kita puasa main ke gigi palsu, buka tutup, batal tak puasa? Tidak batal, tapi kalau gigi itu kau tegak tahlil, meninggal inna lillahi. Yang keempat, Nabi nyirani kita di akhirat dengan modal kita selama di dunia ini harus rajin ngirim SMS, selalu membaca sholawat. SMS selalu membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Ini amalan. Amalan ini, 4 hal ini jangan kita tinggalkan. Kalau kita kepengen jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau ajarkan ke kita, kita amalkan. Apa yang beliau suruh kita, kita laksanakan. Tidak ada ruginya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Orang yang mencontoh Nabi Muhammad, yang memiliki 3 unsur tadi, inilah yang menjadi modal terbesar. Kalau di dalam dirinya sudah bisa mencontoh Nabi Muhammad, aqwalihi wa af'alih, ucapan Nabi dan perbuatan Nabi, insya Allah. Cara Nabi makan, ikuti cara Nabi Muhammad. Bukannya nyingoi wong kayo. Wong kayo itu bukan untuk dicontoh. Bingung kita nyontoh wong kayo. Wong kayo dicontoh, susah. Makan lagi banyak modelnya. Wong kayu teh makan lah, pakai meja ini. Ada yang meja muter itu, ada meja yang ini sambal, yang itu ayam, daging, kuah, yang makannya muter. Si, nak makan ayam, belum dimakan lah, pening makanan itu muter. Makan minta katakan wong kayo nak pakai apa? Lemet. Apa namanya? Kalau jika wong Palembang tataki lah. Nah, sini. Makan silakan. Makai sendok, makai garpu. Sarong. Nah.
Cepet habis dia. Sunat makan pakai tangan. Ujung tangan tuh jorok. Nah, jorok. Ini paling bersih. Tangan ini tidak pernah mau minjem. Mana pernah disiwokan. Kalau sendok itu keliling mulut memakainya kalau. Yang ini jangan kenuang bini ku lagi tak makainya. Nah, makan dewek nah. Siapa ngatukan ini kotor? Tabok. Kan presiden baca nabok, aku baca juga nabok. Nah, paling bersih ini nah. Sudah tuh ini luasnya ada 19. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 tambah 3 9. Hitung Bismillahirrahmanirrahim. Dari ba sampai mim berapa hurufnya? 19. Ba sin mim alif lam lam ha alif lam ra ha mim nun alif lam ra ha ya mim. Jumlahnya 19. Ada di sini. Ini lihat tangan kita. Alif lam lam ha Allah. Alif lam lam ha Allah. Ini 18, ini 81, 99 Asmaul Husna. Ini paling bagus nah. Nah, haji. Makan tangan kanan, minum tangan kanan juga pegang. Tapi Pak Ustaz, kita kan habis makan. Kalau kita langsung minum kan nanti cangkirnya kotor, jorok. Jauh kau jorok. Tidak jorok-jorok apa? Nah, ini habis makan apa? Nah, itu kan akhirnya kotor. Kotor apa? Ini kan bekas tangan kita makan, tidak kotor. Minum nah, pegang tangan kanan. No problem. Nah, apa dia? Nah, itu sunnah Nabi. Minum pakai tangan kiri, setan itu tuh. Tangan kanan. Nah. Cuman tidak seluruhnya pakai tangan. Makan bobo pakai tangan. Ah, ya apa? Mentang-mentang sunnah Rasulullah makan bobo pakai tangan. Kapan nyekel metu habis. Kapan selesainya? Katanya menurut Rasulullah itu nyusah hidup namanya. Kalau makan nasi, Rasulullah Ustaz makan di jari 3 bener. Kalau yang dimakan kurma, makan bubur pakai jari 3 hari apa habis. Mentang-mentang sunat pakai tangan, makan tekwan nyelup ke tangan habis. Jangan nyusah hidup. Waktunya dia pakai sendok, ya sendok. Yang paling afdol pakai tangan. Kan sunnah Nabi. Tidak ada yang sulit saudaraku sekalian mencontoh sunnah Nabi Muhammad. Tidak ada yang sulit. Maka itu kita harus menghidupkan sunnah Rasulullah, ajaran Nabi Muhammad semaksimal mungkin. Apa yang beliau anjurkan suruh kita laksanakan. Cuman yang namanya ustadz, namanya kiai, kan cuman batas nganjurkan. Kiai ini nganjurkan perbuatan baik, mengingatkan jangan melanggar larangan Allah. Tapi yang menetapkan hukum kan pemerintah. Maka itu kata Nabi, kalau dua hal ini ada dalam satu negara, dia sejalan, maka negara itu makmur. Al-ulama wal umara, ulama dan pemerintah. Kiai ngomong ini haram, ini jangan, ini tidak boleh. Pemerintah tidak melarang. Ngomong apa? Tidak didengar wong. Mulut be sakit. Ini nah kiai ngomong LGBT, apa dia homoseksual, lesbian, dilaknat Allah, haram. Itu kan hukumnya, benar. Tapi pemerintah nganggap itu tidak bisa dipidana. Kalaupun ada banci berjalan wong duo, peluk-pelukan, yang betina sama betina ciuman, pelukan di jalan, banyak nangkep, nggak bisa. Kenapa? Karena negara tidak ngelarang. Nak ngapa kau? Nak ngapu kau? Nah, kita kesahangan pang. Kita nangani dia perisi nangkep kita. Kenapa? Negara tidak ngelarang. Tidak ngelarang kan? Nah, astagfirullahalazim. Ayam lagi tahu mana ayam jago, ayam betina. Ayam jago tahu mana ayam betina. Tidak pernah salah. Betul dari kandang, keok aja ayam betina. Tidak ada pernah adanya salah.
Ada apa yang jago ngejem jago nak ngawin ni? Kapan mangak nggak salah? Belok tidak benar. Ingok ayam keluar pagi-pagi dari kandang yang dikejarnya ayam betina. Enak. Oh laju lagi yang betina. Wow. Naik batang jambu, naik listrik, naik rumah. Keceng aja, siksa laju. Sampai mengas ayam betina itu kena dekat tangga. Hah? Tahu di YouTube itu ada 10 ayam jantan mengawini 1 ayam betina. Tidak salah dia. Habis mamang ini naik pulau mamang ini. Kesian bibi itu sampai mengawini. Ayam binatang. Manusia ada akal, sarjana. Itu kan ada yang ditangkap polisi di Jakarta. Ada yang rombongan gay, yang wongnya ganteng-ganteng, ada kan? Di YouTube. Aku nih ngomong di YouTube nggak lo, ngomong kan? Ganteng, pakai sempak main, putih-putih, belaga, lolo. Awak ganteng, belaga, hebat, main pedang. Astagfirullahaladzim. Inilah balak dunia ini banyak nah. Turun kalau sudah datang balak, datang azab, ya Allah. Siapa pacak nahannya? Tuh kemarin kami Palembang, ini nak ke Lampung ini Pak. Istri saya ngomong, jemaah ngomong, Ustaz nak ke Lampung. Iya, Ustaz Lampung banjir. Ayo. No, Kak Kanyut Habib Jen. Nelpon, tidak Ustaz. Di mana banjir Lampung? Ada lihat? Di mana? Oh jauh ya. Aku megel lah aja ku. Aku Kanyut Habib Jen ni aku. Tidak. Alhamdulillah. Nah. Kalau sudah masuk, dah baca ngomong lagi Bapak. Kalau kita ngeliat YouTube itu, ya Allah tsunami. Wih, datang angin ombak. Wih, rumah diangkatnya, uang diangkatnya. Selesai. Nak ngomong apa? Puji Allah punya aku. Laut, darat, angin, udara punya aku. Nak ku rusak, nak ngapu kamu? Puji Tuhan, nah itu. Penyebabnya apa? Ini perzinahan merajalela. Betino sama betino menikah. Itu ada di YouTube. Menikah dengan sama jenis. Lanang sama lanang kawin pakai selejer. Jadi ada budak nanya di WA, Ustaz, kalau banci sama banci kawin siapa ketipnya? Mana aku tahu? Nanya aku. Ketika ini siapa? Tidak tahu dong. Atau menterinya jangan kita musuhi. Orang-orang begitu, kita rangkul. Kita ngangkul, dia meluk. Hai, kacau. Sampai ada yang nanya hukum di Palembang, Ustaz, apalah hukumnya? Megang buah dado banci, megang tetek banci, apalah hukumnya? Saya jawab, tidak apa-apa, halal. Ustaz, tapi kan itu ada disuntik, asli. Cuman mayang, ada mayang kempang kena tabok. Kenapa boleh? Karena dia hukum lanang sama. Tapi itu maksiat, saudaraku. Maksiat haram. Itu kiai ngomong haram. Hadis yang menyuruh faktuluhum. Jikalau kalian menemukan satu kaum mereka melakukan seperti perbuatan umat Nabi Allah Lut, faktuluhum, bunuh. Hadis. Tapi pemerintah ngatakan tidak bisa maman. Putuslah selalu. Mateklah, nak acak. Nak diapa-apakan dia. Nah, maka itu harus sejalan. Kiai nyampaikan yang benar, umarok para pemimpin mendukung. Kalau ini sejalan, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, akan didapatkan ketenangan, kebahagiaan satu negara. Kenapa mereka bisa sejalan? Karena mereka mewarisi apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Umat Islam kalau bersatu hebat, saudaraku. Nih, bukan sedikit yang hadir ini. Subhanallah, di belakang, di depan, laki-laki, perempuan menjadi satu tempat. Siapa yang lebih senang malam ini? Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Nabi Muhammad paling senang melihat umatnya bersatu. Tidak perlu pecah belah, tidak perlu ada perbantahan. Yang penting persatuan. Kalau pergi ke Lampung naik kereta api boleh tak? Ke Lampung naik kereta api dari Palembang boleh tak? Naik pesawat, pakai mobil, naik kapal, pakai motor, pakai sepeda, itulah dalil. Selagi menuju kebaikan ke jalan Allah, ada dalil, boleh. Tak ada nak harus ke Lampung pakai pesawatnya, jalan kaki lagi boleh. Ulama banyak, saudaraku. Ada hadis ngatakan begini, ada hadis ngatakan begini. Yang penting ada ulama yang mempertanggungjawabkan dan mengesahkan itu. Zikir bersama boleh. Imam Sayuti, kata Imam Sayuti, zikir bersama itu boleh, tidak apa-apa, dengan beberapa dalil. Siapa Imam Sayuti? Beliau menghafal 200.000 hadis. 200.000 hadis itu Imam Sayuti hafal. Bukan hadis yang di laptop. Laptop mati, hadis lupa. Jangan takut, ulama kita bertanggung jawab sampai di hadapan Allah, termasuk acara maulud. Yang penting bersatu. Nih, besok acara 212 di Jakarta. Nih Habib Hadim dah bisa hadir karena beliau wakil daripada mertua beliau Habib Ana Rizik Syihab. Mungkin karena beliau repot jadi beliau tak bisa hadir. Besok acaranya, tugas kita yang tidak berangkat apa dia? Baca Yasin besok. Mulai malam ni kita baca Yasin. Yang bisa wirdu safran baca wirdu safran supaya lancar apa acara besok. Jangan terjadi apa-apa. Kita tak tahu, mungkin ada orang-orang zalim untuk mengganggu. InsyaAllah Allah tutupkan hati mereka. Karena melihat besok persatuan, InsyaAllah yang hadir lebih dari 7 juta. Amin. Belum, kadang-kadang keberhasilan seseorang itu dengan doa orang-orang yang tidak hadir. Ya, yang penting bersatu menjalankan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diamalkan ajaran Nabi Muhammad, yakinlah kita akan bersama Nabi Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah." Semua umatku akan masuk syurga kecuali yang tidak mau. Qila ya Rasulullah, wa may ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Yang taat kepadaku itulah mereka yang mau masuk ke dalam syurga. Yang tidak taat menurut aku, tidak mengikuti sunnahku, itulah mereka yang enggan. Semoga kita dapat mencontoh Nabi Muhammad, semoga kita dapat menteladani Nabi Muhammad, semoga kita dapat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. InsyaAllah kita selamat dunia dan akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 1 jam saya berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Semoga dapat terobat nih kangen kita berjumpa dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan insyaAllah semua hajat-hajat kita diperkenankan oleh Allah, dosa kita diampunkan oleh Allah, penyakit kita disehatkan oleh Allah. Kita kumpul di dunia pun kita akan kumpul bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya nanti. Sekian, wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.